Lalu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah disahkan oleh DPR ini dihubung-hubungkan dengan Nikita Mirzani. Korelasinya apa dengan Nikita Mirzani? Nggak ada. Orang ini lagi ada masalah sama orang lain, Nikita Mirzani. Diundang ke acaranya tuh. Acaranya BPOM. Kemudian apa? Ketawa TV bareng, foto bareng, cekrek. Seharusnya BPOM itu bisa netral. Karena apa? Dia sebagai garda terdepan. Jangan pernah mau mendekat kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Akhirnya apa? Framing berjalan. Mereka yang berniat jahat di sana, ya, memanfaatkan momentum itu bahwasanya nih gue nggak apa-apa, gue aja foto bareng sama ketua BPOM. Nanti semua akan mencontoh Bapak. Terlebih mereka yang punya uang, sudah pasti aman pikiran mereka tuh. Yang saya lihat dari RDP kemarin, bukan di garda terdepan, malah di garda paling belakang. Ketika kasus ini sudah viral, baru ujuk-ujuk datang gitu. Ujuk-ujuk datang pun itu BPOM tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Hanya apa? Mencabut doang. Mencabut izin edar produknya. Sudah jatuh korban. Punishmentnya apa? Ya cuman dicabut izin edarnya. Udah kelar begitu aja. Nanti kalau caranya seperti itu akan semakin banyak owner-owner yang nakal. Pegang kata-kata saya. Jika caranya seperti itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh kelompok mereka di sana untuk melindungi ya bos mereka di sana, maka yang akan terjadi adalah apa? Banyak berdatangan dan bermunculan owner-owner skincare yang nakal nanti yang memanfaatkan situasi seperti RG. Karena apa? Mereka berkiblat dari siapa? Kasusnya RG. Ini apabila tidak ada tindakan tegas, tidak ada tindakan pidana ya kepada kayak semacam owner-owner nakal yang seperti ini, maka yang akan terjadi adalah permasalahan ini tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat tiba, guys. Yang ada permasalahan ini akan muncul dan semakin banyak lagi bermunculan owner-owner skincare yang abal-abal. Karena apa? Punishmentnya cuman dicabut doang izin edarnya, nggak ada penjara, nggak ada pidana, nggak ada denda. Ini saya jelaskan sedikit, saya patahkan narasi mereka. Jujur asli gue jadi pengen bertanya-tanya ya sama ada yang konten yang begini-begini, yang mana Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan oleh DPR kemarin kalau nggak salah. Lalu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah disahkan oleh DPR ini dihubung-hubungkan dengan Nikita Mirzani. Korelasinya apa dengan Nikita Mirzani? Nggak ada. Jadi setiap ada konten-konten begini nih ya, konten-konten DPR yang mensahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu ini komen-komen pada begini bunyinya. Terima kasih Bu Puan, terima kasih DPR telah membela Nikita Mirzani, telah mendukung Nikita Mirzani. Semoga Ami bebas, semoga Nikita Mirzani bebas. Kagak ada korelasinya. Ini Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan undang-undang ya perlindungan untuk terpidana. Nggak ada. Bukan undang-undang untuk melindungi orang yang sudah dijatuhin vonis. Enggak. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu artinya ya, undang-undang yang baru disahkan ini nanti akan melindungi di kemudian hari setelah undang-undang ini disahkan. Itu yang dilindungi, yang diberikan perlindungan hukum itu orang yang membuat laporan polisi atau sebagai korban. Kemudian saksi. Itu yang bakalan dilindungi oleh LPSK. Bukan undang-undang perlindungan untuk terpidana, bukan. Bingung, kenapa nggak pada cerdas-cerdas sih? Kecuali ya ada undang-undang nih baru disahkan lagi oleh DPR, misalnya namanya Undang-Undang Perlindungan untuk Terpidana atau orang-orang yang sudah dijatuhin hukuman atau orang-orang yang sudah dijatuhin vonis. Nah baru nggak apa-apa dihubung-hubungkan ke Nikita Mirzani atau ke yang lain-lain yang sudah divonis hukum kayak begitu. Ini Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kenapa dihubung-hubungkan ke Nikita Mirzani? Nah, Nikita Mirzani kan bukan korban. Dia udah dijatuhin hukuman. Jadi nggak nyambung. Duh, kenapa nggak pada pinter sih? Jadi semua ini adalah pendukung Nikita Mirzani ya teman-teman ya. Ini semua yang ada di sini adalah pendukung Nikita Mirzani.
Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh pendukung-pendukung Nikita Mirzani. Karena kalau tidak disampaikan, ya nanti dikira kita gimana ya? Dianggap nanti kita nggak ngasih tahu, ya kan? Kalau dikasih tahu nanti dikira kita berlawanan. Padahal enggak, teman-teman. Coba kita lihat ini ya. Judul dari sini, judulnya nih. Nih. Nikita bebas, anggota DPR Komisi 9 Ibu Irma minta Reza. Ya kan, titik-titik ya. Kita klik ya. Dari klik ini memang judulnya nih, minta Reza Gladys ikut diperiksa, BPOM kena tegur ya ini. Ini dari pendukungnya nih, Masya Allah. Ini pendukungnya ini. Ini pendukung semua nih. Amin, semoga Ami bebas, ya toh. Benar kata Bu Dewan, iya kan? Iya kan? Nah, jadi jangan salahkan saya kalau saya meluruskan. Oke? Ngeri nih teman-teman, ngeri nih. Dan saya takutnya loh teman-teman nanti pada tersesat. Iya, toh. Parah. Tapi kalau diluruskan nggak mau nih. Kalau diluruskan nggak mau nih. Oke teman-teman ya, malam ini kita saksikan ya. Saya koma lagi ya. Kita bahas nih. Bagaimana Nikita Mirzani bisa bebas ya, oke? Yang mengganjal ya. Oke, stop teman-teman. Di sini ada yang mengganjal. Teman-teman tolong simak baik-baik dan juga lihat jejak digital sebelumnya. Karena ini sudah cerita di media, ini namanya media sosial. Kemudian jejak digital media sosial juga ada. Nah, maksud saya itu hati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu yang menyesatkan orang lain. Begitu ya, Mr. Blind? Siap. Oke, kita lanjut dulu, Mr. Blind. Tolong teman-teman, saya akan ulang-ulang kalau teman-teman belum paham. Berikut, tereng. Nikita itu sama sekali tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik pada saat itu. Pengertian belum pernah diminta keterangannya seperti apa? Kan kita tahu Bang, kita ini kan orang hukum, kita paham proses penyelidikan seperti apa, harus ada penyidikan, lalu kemudian gelar perkara dan seterusnya, sehingga ditetapkanlah orang sebagai tersangka. Oke. Pertama pasti dikasih dong undangan klarifikasi. Iya. Nah, apa dan sebagainya. Nah, itu yang tidak ada. Up. Ini di sini. Itu yang tidak ada. Bagaimana bisa orang datang ke kantor polisi kalau nggak diundang klarifikasi? Itu sebelumnya bahkan. Sabar dulu teman-teman, sabar. Ini menimbulkan penyesatan. Lanjut. Oke, tidak ada. Semua itu tidak ada. Terakhir. Semua itu tidak ada lah. Terus ngopo? Terus di kantor polisi terus di telepon ngono. Saya ojo nesu konco. Ini kita dipanggil waktu itu pada saat dia dipanggil tiba-tiba dipanggil sebagai saksi. Oke, langsung panggilan saksi katanya. Proses penyidikan nih. Simak baik-baik teman-teman. Aku udah mau ngomong nih. Mulai sekarang aku udah mau ngomong. Biasanya kan kalau kita hukum acara yang biasa kita lewatin, minta interview dulu, minta klarifikasi. Sepakat. Benar. Karena ini prosesnya adalah penyelidikan, biasanya kita dimintai kasih undangan klarifikasi. Betul. Kita mau klarifikasi dulu terhadap laporan itu. Laporan itu. Bukan untuk menjadi saksi dulu. Bukan untuk Kalau menjadi menjadi saksi berarti sudah meningkat menjadi penyidikan. Penyidikan. Oke, lanjut. Betul. Nah, proses klarifikasi atau interview tidak ada. Tiba-tiba kita dipanggil. Oke.
dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi ya saya harus tanda kutip waktu itu memang bukan saya yang dampingin. Oke. Bukan saya yang dampingin. Oke ya. Poin itu. Waktu itu yang dampingin Bang Fahmi. Oke. Ya. Oke. Tapi dokumennya ada dikirimin sama Bang Fahmi karena Bang Fahmi tim waktu di Polda itu nanganin perkara itu, ya saya tahu dokumennya gitu. Oke, artinya dia ngomong, dia tahu semua karena ada dokumennya. Oke, sabar ya. Karena waktu itu rencananya kita mau pra-peradilan. Ya. Oh, Gitu. Tapi biasanya kembali lagi ya, Bang Usman sebentar. Kita mundur dikit sih kan, bahwa undangan klarifikasi itu, kalau kita tidak hadir dalam undangan itu, maka penyidik biasanya meningkatkan gelar perkara menjadi penyidikan supaya ada upaya paksa. Betul. Artinya bahwa orang ini tidak kooperatif. Nggak ada sama Gitu. sekali kalau ini. Ini kan Tegas jawabannya ya. nggak ada sama Nggak ada sekali. sama sekali. Dan saya rasa kalau Niki itu waktu dapat undangan klarifikasi, Pasti dia akan mengklarifikasi. Iya. klarifikasi. Nah. Mengklarifikasi yang sebenarnya seperti apa gitu. Ada apa itu Bang Usman kira-kira? Nah ini kita tanda kutip ada something apalah. Nah. Something wrong lah, ada yang sesuatu yang salah lah gitu ya. Tapi saya mau mengatakan begini, Mbak. Sebenarnya saya mau Menyambung ya tadi. Iya. Akhirnya dipanggil sebagai saksi. Iya. Kemudian, Saya kan mau mengkritisi soal proses penegakan hukum ini. Nah, proses penegakan hukum. Kita simak ya teman-teman, kita simak. Karena di sini saya pernah bergulat. Oke? Oke, ya kan? Nah, maksud saya itu pada saat sudah bergulir di pengadilan, ya kan? Kita menyampaikanlah itu. proses Proses sebentar, Bang Usman, biar urutannya jadi jelas. Artinya tadi kan dikatakan oleh Bang Usman, tahu-tahu dipanggil sebagai saksi. Betul, Oke, betul. terus dilanjut dulu. Dipanggil sebagai saksi. Setelah dari situ, hari itu juga dia dipanggil sebagai saksi, ditahan. Sabar. Tapi sabar dulu. Ini saya kode supaya potongannya enak. Hari itu juga tersangka langsung ditahan. Panggilannya nih Bang, surat panggilannya panggilan saksi. Oke. Diperiksa periksa kan. Oke. Tiba-tiba berubah sorenya tersangka gitu. Ya berarti dia harus melewati setelah dimintai keterangannya sebagai saksi, penyidik melakukan gelar lagi perkara, akan meningkatkan sebagai tersangka. Iya, tanda kutip gelar perkara apa secepat itu Bang? Itu yang saya mau tanya. Kenapa Bang Usman sebagai lawyer pendamping? Iya. Kenapa begitu cepatnya? Makanya pagi dia dipanggil, oke? Oke. Pagi itu mulai pagi sampai siang dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi. Sebagai saksi. Sebagai saksi, kita patuhi dulu lah panggilan itu. Pada saat itu kita patuhi dulu. Oh, ini dipanggil sebagai saksi. Oke. Pagi ke siang setelah itu pemeriksaan selesai, jangan pulang dulu katanya. Gitu. Tunggu Sampai jam berapa dulu. tuh? Sekitar jam 3-an lah. Oke, jam 3. Oke. Jam 2, jam 3-an lah. Setelah pemeriksaan jangan pulang dulu. Setelah dari situ, ini mau ngapain lagi Pak? Tunggu pimpinan. Biasalah penyidik ya, begitu kan? Iya. Kita tunggu pimpinan, mau koordinasi sama pimpinan. Oke. Peristiwa itu kita, oke lah kalau begitu. Kita tungguin. Betul kan? Oke. Tiba-tiba, saya nggak tahu bagaimana, tiba-tiba keluar surat penetapan tersangka. Hal itu enggak. Oke. Kertas merah itu. Di kertas merah surat penetapan tersangka. Oke. Kaget kita. Terus ini kok tiba-tiba dari saksi hari itu juga jadi tersangka. Oke. Itu. Nah, hari itu juga keluarlah surat penahanan terhadap Nikita. Oke, silakan Mr. Ben. Benarkah semua yang diucapkan dua pengacara yang saling berhadapan ini, Mr. Blind? Pertama, saya ingin katakan begini dulu. Narasumbernya sendiri tidak valid karena dia tidak mendampingi pada waktu itu.